Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Wangapiliana dengan NIM 121040434 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Kewarisan Islam yang diampu oleh Bapak Kawakib MSI. Nah, selanjutnya untuk materi yang akan saya bahas pada video kali ini ada 7 materi. Adapun materinya yaitu yang pertama, sumber hukum material kewarisan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, asas-asas dan prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ahli waris, kelompok-kelompok waris dan skema waris. Kemudian materi yang keempat kita akan membahas mengenai besarnya bagian waris. Kemudian juga materi yang kelima kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian waris menggunakan metode Aldenrod. Kemudian materi yang keenam yaitu akan membahas mengenai wasiat, hibah, dan juga harta bersama. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai ahli waris pengganti dan anak angkat. Nah, sekarang kita akan membahas materi pertama yaitu sumber hukum material kewarisan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan sumber hukum waris. Jadi hukum kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Kemudian juga hukum kewarisan ini menentukan bagian-bagian ahli waris dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Seperti itu. Kemudian sumber hukum kewarisan itu juga terdapat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Nah, kemudian sumber hukum material kewarisan Islam di Indonesia ini juga terdapat dalam Inpres nomor 1 tahun 1991, buku kedua tentang hukum kewarisan. Selanjutnya, sumber hukum material itu juga ada dalam hukum waris adat. Yang mana dalam hukum waris adat ini ada 3 sistem, yaitu yang pertama sistem kolektif, kemudian sistem mayoral, dan ada juga sistem individual. Mari kita bahas ketiga sistem ini. Oke, sistem yang pertama yaitu sistem kolektif, yang mana sistem kewarisan ini adalah sistem yang harta peninggalannya itu tidak terbagi-bagi secara perorangan, yang artinya harta warisan atau harta peninggalan itu dibagi bersama-sama oleh sekumpulan ahli waris. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem mayoral, yang mana sistem ini menentukan bahwa harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi dan hanya diwarisi oleh seorang anak saja. Seperti itu. Kemudian sistem yang ketiga yaitu sistem individual, yang mana sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagikan secara perorangan atau secara individual saja. Kemudian sumber hukum material kewarisan Islam di Indonesia itu bisa ditemui dalam jurisprudensi, yang mana salah satu contohnya yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 179/SIP/1961 yang melahirkan penemuan hukum tentang adanya 14 persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat patrilineal Batak. Kemudian kita akan membahas materi kedua yaitu mengenai asas-asas dan prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu asas. Jadi, asas adalah hasil pola pikiran atau kumpulan beberapa kaidah-kaidah dari konstruk sosial. Jadi, terbentuknya sebuah asas itu terbentuk dari konstruk sosial. Oke, selanjutnya apa saja macam-macam dari asas? Nah, di sini ada 9 macam asas
Langsung aja, yang pertama yaitu ada asas integrity atau juga biasa kita sebut dengan asas ketulusan. Kemudian asas yang kedua yaitu asas ta'abud atau dengan nama lain yaitu asas penghambaan diri, yang artinya seseorang itu harus menerima sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu asas maliyah, yang mana dalam asas maliyah ini terbagi menjadi dua, yaitu atas harta peninggalan dan juga yang kedua yaitu harta bersama. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada asas ijabar atau artinya itu adalah sebuah keharusan atau secara otomatis, seperti itu dalam kewarisan. Jadi secara otomatis menerima sesuai dengan ketentuan. Kemudian selanjutnya yaitu ada asas bilateral, yang artinya menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada asas keadilan yang berimbang. Kemudian yang ketujuh ada asas individual. Yang kedelapan ada asas perdamaian dan pembagian harta waris. Dan asas yang terakhir yaitu ada asas sosial dan kemanusiaan. Jadi itu tadi macam-macam asas dalam kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam prinsip. Apa aja macam-macam prinsipnya? Yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada pewaris, kemudian ada ahli waris, kemudian ada tirkahi, kemudian ada wasiat, dan yang terakhir ada hibah. Selanjutnya kita akan membahas materi ketiga yaitu mengenai ahli waris, kemudian kelompok-kelompok waris, dan juga skema waris. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai syarat ahli waris. Dalam pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami dan istri itu telah hidup lama bersama gitu. Kemudian kalau menurut kompilasi hukum Islam dalam pasal 171 yang menyatakan seorang ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Kemudian juga syaratnya itu harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Nah, dalam hukum perdata, kewajiban ahli waris dalam atau terhadap pewaris itu ada 4. Yang pertama, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagikan. Kemudian yang kedua yaitu mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu melunasi utang pewaris jika pewaris itu meninggalkan hutang. Nah, jadi jika semasa hidupnya si yang meninggal dunia tadi itu mempunyai hutang, maka si ahli waris ini harus melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, melaksanakan wasiat jika ada. Jadi ketika semasa hidupnya beliau membuat wasiat, maka wasiat itu juga harus dipenuhi terlebih dahulu, baru membagikan harta waris kepada ahli waris, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut kompilasi hukum Islam. Di sini juga ada 4. Yang pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Jadi segala keperluan dari sang jenazah itu, dari misalkan kain kafan, kemudian biaya penguburan, biaya penggalian kubur, biaya mensolatkan, itu juga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian waris. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk juga kewajiban pewaris maupun
penagih hutang, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan wasiat pewaris, dan yang keempat membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Jadi pembagiannya itu di hadapan semua ahli waris, seperti itu. Nah, itu tadi kewajiban ahli waris terhadap pewaris dari hukum perdata dan juga kompilasi hukum Islam. Jadi keduanya ada sedikit persamaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab terhalang menjadi ahli waris. Ada 3 sebab. Yang pertama itu melakukan pembunuhan, kemudian karena berbeda agama, kemudian juga karena faktor perbudakan. Nah, itulah yang menyebabkan terhalangnya menjadi ahli waris. Kemudian yang kita bahas yaitu orang yang mendapatkan harta tapi bukan ahli waris. Yang pertama yaitu orang yang diakui nasab oleh si pewaris. Yang kedua yaitu karena wasiat dan hibah. Yang ketiga yaitu dana kas baitul mal. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam mahjub. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu mahjub. Jadi mahjub itu adalah suatu penghalang yang mana misalkan ada ahli waris yang sebenarnya itu mendapatkan harta warisan, tetapi karena adanya mahjub atau orang lain yang menjadi penghalang, maka dari itu dia tidak dapat lagi menerima harta warisan. Nah, macam-macam mahjub itu ada 2. Yang pertama yaitu ada mahjub muson dan juga ada mahjub hirm. Dan selanjutnya mengenai kelompok-kelompok ahli waris, yang mana di sini ada 2 golongan, dari golongan laki-laki dan juga golongan perempuan. Nah, yang pertama dari golongan laki-laki itu ada ayah, ada kakek, ada anak laki-laki, suami, cucu laki-laki dari garis laki-laki, kemudian ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, kemudian paman dari saudara laki-laki ayah seayah, kemudian ada paman dari saudara laki-laki ayah seibu, kemudian ada anak laki-laki paman sekandung, dan yang terakhir ada anak laki-laki paman seayah. Nah, itu golongan dari laki-laki. Sedangkan dari kelompok-kelompok ahli waris dari golongan perempuan itu ada ibu, istri, nenek dari garis ibu, kemudian nenek dari garis ayah, kemudian ada anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, kemudian ada saudara perempuan sekandung, ada saudara perempuan seayah, dan juga ada saudara perempuan seibu. Nah, itu tadi golongan-golongan yang merupakan kelompok-kelompok ahli waris. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi keempat, yaitu mengenai besarnya bagian dari masing-masing ahli waris. Nah, yang pertama, besarnya bagian dari ahli waris anak. Nah, jika anak itu laki-laki saja, maka akan mendapatkan asobah. Asobah itu artinya sisa dari harta. Itu. Jika anak itu laki-laki dan perempuan, maka bagian dari anak laki-laki itu 2 kali bagian dari anak perempuan. Kemudian jika anak itu perempuan saja, jika satu orang itu mendapatkan 1/2, jika lebih dari 1 orang, maka bagiannya itu 2/3. Nah, kedudukan dari ahli waris anak ini tidak dapat termahjub atau tidak dapat pernah terhalang oleh siapapun. Jadi posisi anak ini akan selalu dapat harta warisan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, bagiannya itu sama seperti anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki ini hanya bisa dapat harta warisan bila tidak ada anak laki-laki. Nah, kedudukannya itu terhalang oleh anak itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki.
Jika satu orang itu mendapatkan 1/2, kemudian jika lebih dari satu orang mendapatkan 2/3, kemudian jika dia bersama dengan anak perempuan kandung maka mendapatkan 1/6. Jika dia bersama cucu laki-laki maka akan mendapatkan 1/2 dari bagian cucu laki-laki. Nah, kedudukannya itu atau keterangannya itu, cucu perempuan dari anak laki-laki ini akan terhalang oleh satu anak laki-laki atau 2 anak perempuan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu bagian bapak. Nah, bagian bapak adalah 1/6 bila si mayat atau si yang mempunyai harta tadi, yang telah meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki, itu bagian 1/6. Kemudian mendapatkan 1/6 plus sisa plus asobah bila mayat mempunyai anak perempuan. Jadi bapak itu mendapatkan 1/6 bila mayat itu mempunyai anak perempuan. Kemudian bapak mendapatkan asobah bila tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Seperti itu. Jadi kedudukannya tidak pernah terhalang oleh siapapun. Kemudian selanjutnya bagian ibu. Ibu mendapat 1/6 bila ada anak atau 2 orang saudara atau lebih. Kemudian mendapatkan 1/3 bila tidak ada anak atau 2 orang saudara. Dan keterangannya tidak pernah terhalang oleh siapapun. Kemudian bagian ibu 1/3 dari sisa pada masalah bila istri dan ibu bapak dan juga suami dari ibu bapak. Nah, kemudian bagian kakek mendapatkan 1/6 bila ada anak laki-laki dan anak perempuan dan tidak ada saudara kandung atau sebapak. Kemudian mendapatkan 1/6 dan sisa bila ada anak perempuan. Kemudian kakek itu bisa mendapatkan asobah bila tidak ada anak laki-laki atau perempuan dan jika tidak ada saudara kandung atau sebapak. Dan kakek juga mendapatkan bila kakek bersama saudara kandung atau sebapak, maka bagian kakek mana yang lebih banyak antara dibagi sama atau 1/3 harta. Kemudian bila kakek bersama saudara kandung atau sebapak dan ada ahli waris lain yang mempunyai bagian tertentu, maka bagian kakek mana yang terbanyak yaitu antara 1/6 harta atau 1/3 sisa atau dibagi sama dengan saudara kandung atau sebapak. Nah, selanjutnya yaitu bagian nenek, yaitu mendapatkan 1/6 baik seorang maupun lebih bila sederajat. Nah, keterangannya itu nenek dari ibu tertutup oleh ibu, kemudian nenek dari bapak tertutup oleh bapak dan ibu atau termahjub tadi. Kemudian bagian dari suami. Nah, suami itu mendapatkan 1/4 bila mayat mempunyai anak. Kemudian suami mendapatkan 1/2 bila mayat tidak mempunyai anak. Dan keterangannya tidak pernah terhalang oleh siapapun. Kemudian bagian istri. Istri mendapatkan 1/8 bila mayat mempunyai anak. Kemudian istri bisa mendapatkan 1/4 bila mayat tidak mempunyai anak. Dan keterangannya istri ini tidak pernah terhalang oleh siapapun. Oke, selanjutnya yaitu saudara sekandung. Nah, bila saudara sekandung itu hanya perempuan saja, maka mendapatkan 1/2 bila satu orang, kemudian mendapatkan 2/3 bila lebih dari satu orang.
Nah, bila saudara kandungnya itu perempuan atau perempuan dan laki-laki, maka saudara perempuan itu mendapatkan setengah kali dari bagian laki-laki. Dan bila saudara kandungnya itu saudara perempuan, bila bersama anak atau cucu perempuan atau bersama keduanya, itu tuh akan mendapatkan asobah. Dan yang terakhir, bila saudara kandung itu hanya laki-laki saja, maka akan mendapatkan asobah. Nah, keterangannya yaitu terhalang oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Jadi saudara kandung itu terhalang oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian dari saudara sebapak. Yang pertama, bila saudara sebapaknya itu hanya perempuan saja, maka akan mendapatkan 1/2 bila satu orang. Kemudian bila lebih dari satu orang, maka akan mendapatkan 2/3. Kemudian bila saudara sebapak itu ada laki-laki dan perempuan, maka bagian dari laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, bila saudara perempuan bersama anak atau cucu perempuan atau bersama keduanya, maka akan mendapatkan asobah atau mendapat 1/6 jika bersama saudara sekandung seorang. Nah, keterangannya yaitu terhalang oleh bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, 2 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara perempuan kandung yang menjadi asobah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bagian dari saudara seibu laki-laki atau perempuan. Nah, bagiannya itu mendapat 1/6 bila satu orang saja, kemudian mendapatkan 1/3 bisa jika lebih dari satu orang, dan bergabung menerima 1/3 dengan saudara kandung ketika bersama ahli waris suami dan ibu. Masalah ini disebut dengan namanya musyarakah. Nah, keterangannya itu tidak ada perbedaan antara saudara, kemudian akan tertutup oleh bapak, kakek, anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau juga cucu perempuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kelima, yang mana akan membahas mengenai penyelesaian dengan cara aul dan rod. Nah, apa sih itu aul? Nah, aul ialah bertambahnya jumlah bagian yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian dari para ahli waris. Sedangkan rod, apa sih itu rod? Jadi rod ialah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya nilai saham yang telah ditentukan. Nah, di sini ada rukun dan syarat aul. Syarat dan rukunnya yang pertama yaitu jika ada kelebihan harta dari asal masalah. Kemudian yang kedua yaitu jumlah harta yang ditinggal itu lebih sedikit dari ahli waris. Kemudian pokok masalah dalam aul itu ada 3. Yang pertama yaitu ada angka 6, kemudian angka 12, dan juga ada angka 24. Kemudian rukun dan syarat rod. Nah, di sini rukun dan syarat rodnya itu ada 3. Yang pertama adanya sisa harta waris. Kemudian rukun dan syarat rodnya itu tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Jadi jika ada ahli waris yang mendapatkan asobah, itu tidak bisa diselesaikan dengan cara rod. Kemudian yang ketiga, rukun dan syaratnya itu adanya asabul furud. Nah, jadi dalam rod ini orang yang tidak berhak mendapatkan sisa dari harta warisan itu contohnya suami dan istri, karena mereka tidak ada hubungan nasab, mereka ada hubungan karena adanya perkawinan saja, seperti itu.
Nah, siapa saja yang menjadi atau yang termasuk ke dalam ashabul furud? Itu ada 8 orang, yang mana yang pertama yaitu ada anak perempuan, kemudian yang kedua ada cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian yang kedua yaitu saudara kandung perempuan, yang keempat saudara perempuan seayah, kemudian yang kelima ibu kandung, yang keenam nenek, kemudian ada saudara perempuan seibu, kemudian yang terakhir ada saudara laki-laki seibu. Nah, jadi 8 orang itu adalah 8 orang yang termasuk ashabul furud. Gitu. Untuk cara penghitungan aul dan rod akan saya sampaikan nanti di akhir video. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ke-6, yaitu kita akan membahas mengenai wasiat, hibah, dan harta bersama. Yang pertama kita akan membahas mengenai wasiat. Kenapa sih itu wasiat? Jadi wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Nah, pemberian wasiat ini diberikan pada saat pemberi wasiat ini masih hidup, tetapi pelaksanaannya itu dilakukan pada saat pemberi wasiat itu telah meninggal dunia. Yang mana ketentuan wasiat atau penjelasan mengenai wasiat ini diatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 sampai ayat 181. Kemudian rukun dan syarat wasiat. Yang di sini yang ada 5 rukun dan syaratnya. Yang pertama itu adalah adanya orang yang berwasiat, kemudian adanya penerima wasiat, kemudian adanya sigot wasiat, yang keempat adanya pembatasan wasiat, dan yang terakhir adanya pencabutan wasiat. Kemudian hibah. Nah, jadi apa sih itu hibah? Hibah adalah suatu perjanjian dengan nama si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma sekedar memberi seperti itu dan tidak dapat ditarik kembali. Hibah ini menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah ini yang menerima penyerahan itu. Dan hibah ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian untuk rukun dan syarat hibah yaitu ada 2. Yang pertama pemberi hibah, dan yang kedua adanya harta atau barang yang hendak dihibahkan. Kemudian kita akan membahas mengenai harta bersama. Nah, apa sih itu harta bersama? Harta bersama dalam KUH Perdata, yaitu harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, yaitu harta milik suami atau istri yang terdaftar. Biasanya harta bersama ini lebih sering disebut dengan kata harta gonogini. Itu. Nah, untuk penjelasan tentang hibah, wasiat, dan juga harta gonogini atau harta bersama itu akan saya jelaskan juga di akhir video. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ahli waris pengganti dan anak angkat. Nah, mengenai ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan merupakan penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris, seperti itu. Sedangkan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari atau biaya pendidikan dan sebagainya itu beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan dengan keputusan pengadilan. Nah, jadi untuk penghitungannya kita akan belajar di akhir video juga, nanti akan saya jelaskan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung perhitungan pembagian waris dengan cara aul.
Nah, di sini contoh kasusnya yaitu seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, seorang istri, kemudian ibu, dua saudara kandung perempuan, dan saudara seibu dengan meninggalkan jumlah hartanya sebesar 120 juta. Nah, langkah pertama kita menentukan terlebih dahulu bagian yang didapat dari masing-masing ahli waris. Yang pertama istri mendapatkan 1/4, kemudian ibu mendapatkan 1/6, kemudian dua saudara kandung perempuan itu mendapatkan 2/3, dan saudara seibu mendapatkan 1/6. Nah, kemudian setelah mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris, maka langkah selanjutnya adalah mencari asal masalahnya. Bagaimana caranya? Yaitu membagi habis penyebutnya, maka dapatlah angka 12. Setelah itu kita akan mencari jumlah bagian dari masing-masing ahli waris. Caranya yaitu 12 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 3, kemudian 12 dikali 6 dikali 1 hasilnya 2, kemudian 12 dibagi 3 dikali 2 hasilnya 8, dan 12 dibagi 6 dikali 1 hasilnya 2. Nah, kemudian setelah itu dijumlahkan dan hasilnya 3 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 2 hasilnya adalah 15. Nah, dalam kasus aul yang dapat diaulkan adalah karena hasil dari ininya lebih dari asal masalah, maka cara penyelesaiannya dengan cara aul. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pembagian hartanya sesuai dengan harta awalnya, yaitu 120 juta. Caranya yaitu bagiannya 3/15, angka aulnya 3/15 dikali 120 juta. Jadi 120 juta dikali 15 dibagi 3 hasilnya adalah 24 juta. Begitu seterusnya, 120 juta dikali 15 dibagi 2 hasilnya adalah 16 juta. Kemudian 120 juta dikali 15 dibagi 8 hasilnya 64 juta. Kemudian yang terakhir 120 juta dikali 15 dibagi 2 hasilnya adalah 16 juta. Nah, setelah itu dihitung dan pastikan nominal yang sudah dibagikan ini sesuai dengan harta awalnya. Nah, jadi 24 juta ditambah 16 juta ditambah 64 juta ditambah 16 juta adalah 120 juta. Nah, karena di sini posisinya saudara kandung perempuan itu ada 2 orang, maka jumlah 64 juta ini dibagi 2, yaitu masing-masing dari saudara kandung perempuan itu mendapatkan 32 juta. Seperti itu. Itulah perhitungan warisan dengan cara aul. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan warisan dengan cara rot. Yang mana di sini kasusnya yaitu seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, istri, ibu, dan saudara seibu dengan meninggalkan hartanya sebesar 24 juta. Nah, langkahnya sama seperti bagaimana cara kita menghitung aul tadi, yaitu kita cari dulu bagian dari semua ahli waris. Sini istri bagiannya 1/4, kemudian ibu bagiannya 1/6, kemudian saudara seibu bagiannya 1/3. Setelah itu kita akan mencari asal masalahnya dengan cara membagi habis penyebutnya, maka ketemu di angka 12. Setelah itu kita hitung untuk mencari bagiannya lagi, yaitu dengan cara 12 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 3, 12 dibagi 6 dikali 1 hasilnya 2, 12 dibagi 3 dikali 1 hasilnya 4. Nah, setelah itu dijumlahkan dan hasilnya 9. Bisa teman-teman perhatikan bahwa berbeda dengan awal tadi, yang di sini angkanya lebih besar daripada asal masalah. Sedangkan jika kasus rot, maka hasil dari bagian ini adalah lebih kecil daripada asal masalah. Seperti itu. Kemudian kita akan menghitung pembagian harta warisannya. Nah, yang pertama yaitu karena yang bagiannya 3 per asal masalahnya 12 dikali 24 juta. Jadi 24 juta
dibagi 12 dikali 3 hasilnya 6 juta. Kemudian 24 juta dibagi 12 juta dikali 2 hasilnya 4 juta. Kemudian 24 juta dibagi dengan 12 dikali 4 juta hasilnya 8 juta. Setelah itu kita jumlahkan, maka hasilnya 18 juta. Nah, harta awalnya tadi kan 24 juta, sedangkan setelah dibagikan di harta warisan, hasilnya adalah 18 juta, masih ada sisa. Nah, berapa sisanya? Jadi 24 juta dikurang dengan 18 juta, maka hasilnya 6 juta. Nah, 6 juta ini yang akan kita bagikan ke ahli waris lainnya. Dan di sini istri tidak berhak untuk mendapatkan sisa dari harta warisan karena istri bukan merupakan ashabul furud, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan hitung lagi, uang 6 juta ini akan dibagikan ke ibu dan saudara seibu. Oke, yang pertama kita akan mencari bagian dari masing-masing ahli waris. Yang di sini ibu mendapatkan 1/6, kemudian saudara seibu mendapatkan 1/3. Setelah itu kita mencari asal masalahnya yang dengan cara membagi habis penyebut, maka ketemu di angka 6. Setelah itu 6 dibagi 6 dikali 1 hasilnya 1. 6 dibagi 3 dikali 1 hasilnya 2. Setelah itu maka di sini hasilnya adalah 3. Nah, setelah itu cara menghitung rot itu adalah asal masalah dikurang dengan selisih dari hasil ini. Jadi 6 dan 3 itu selisihnya adalah 3, dikurang 3 maka hasilnya adalah 3. Seperti itu. Kemudian kita hitung lagi pembagian harta. 1/3 karena ini 1, kemudian 3 itu adalah hasil dari rot dikali dengan sisa harta 6 juta, maka 6 juta dikali 3, 6 juta dibagi 3 dikali 1 hasilnya 2 juta. Kemudian 6 juta dibagi 3 dikali 2 hasilnya 4 juta. Dan setelah itu dijumlahkan 2 juta ditambah 4 juta maka hasilnya adalah 6 juta, seperti itu. Maka hasilnya ini pas, sisa dari harta tadi adalah 6 juta. Nah, setelah itu maka kita hitung hasil dari 2 perhitungan kita tadi, yang mana istri di bagian bawah tidak mendapatkan sisa dari harta warisan, maka bagian dari istri adalah hanya 6 juta saja. Kemudian ibu di sini mendapatkan 2 juta dan di atas mendapatkan 4 juta, maka 4 juta ditambah 2 juta adalah 6 juta, maka ibu mendapatkan 6 juta. Kemudian saudara seibu, yang mana di hitungan pertama saudara seibu ini mendapatkan 8 juta dan kemudian pada pembagian sisa saudara seibu ini mendapatkan 4 juta, maka 8 juta ditambah dengan 4 juta adalah 12 juta. Nah, setelah dihitung 6 juta ditambah 18 juta maka hasilnya adalah 24 juta, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menghitung bagaimana cara menghitung wasiat. Sini contoh kasusnya itu seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, kemudian ibu, kemudian anak laki-laki dan anak wasiat. Nah, kita tentukan bagiannya dulu. Suami bagiannya 1/4, kemudian ibu bagiannya 1/6, kemudian anak laki-laki bagiannya asobah, dan anak wasiat itu pasti bagiannya 1/3, tidak boleh kurang. Maksudnya tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, setelah itu kita cari asal masalahnya dari bagian ini, maka ditemukan asal masalahnya itu 12 dengan cara dibagi habis penyebutnya. Nah, setelah itu 12 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 3, 12 dibagi 6 dikali 1 hasilnya 2. Untuk menentukan asobahnya maka kita cari dulu bagian yang sudah pasti nih. Jadi 12 dibagi 3 dikali 1 hasilnya 4. Nah, setelah itu barulah kita cari asobahnya sisa yang untuk mencukupi asal masalahnya, seperti itu. Kemudian karena sudah
cukup 12, maka kita akan hitung nih pembagian harta warisannya dengan cara, karena hartanya tadi 130 juta, maka 130 juta dibagi 12 dikali 3 hasilnya 32.499 sekian. Kemudian 130 juta dibagi 12 dikali 2 hasilnya 21.666 sekian. Kemudian 130 juta dibagi 12 dikali 3 hasilnya 32.499 sekian. Kemudian 130 juta dibagi 12 dikali 4 hasilnya adalah 43.333 sekian. Nah, setelah itu maka dijumlahkan dan hasilnya ini harus sama dengan jumlah harta di awal. Maka ini hasilnya adalah 130 juta.